Kain dengar. Jangan ketawa kau. Gak apa-apa. Lo Kak Mus. Gimana Kak Mus?
Oke, Kak Mimi, di mana Kak Mimi? Ya Kak, baru pulang Kak, baru sampai rumah. Oke. Oke. Kak Nugra udah masuk Kak? Udah Kak, Oke, lagi di mana Kak? di rumah Kak. Nggak ada kegiatan lain? Ada sih Zoom yang sama Kak Mustopik sama. Cuman Zoom apa tuh Kak? biar diwakilkan sama Kak Topik aja lah. Ah, Zoom apa tuh Kak? Zoom apa? Pengunduran pengunduran hari pertandingan mini soccer tingkat kabupaten Kak. PGRI. Enggak, anak-anak mini soccer Oh, kantor iya iya sendiri iya. dulu. Mm. Anak Kak Mustafik sama juara anak di apa? Kecamatan enggak? Enggak, Yang di enggak. SD 24 tuh? Juara 4 ya Kak. Oh, yang di Rayon kami yang masuk final. Kak Andre Kak Malatua juara 3. Siapa masuknya? Oh, Kak Apri udah masuk. Oke, Kak Ari udah masuk. Mantap. Siap. Oke, Kak Ari, angkat tangan. Ngapa Kak Ari? Kak Ridho, Yoi. berapa menit lagi bisa salat dulu? Sholat lah Kak. Sholat dulu Kak. Oke, oke. Apa Siap, Kak? siap. Oke.
Oke, Eki udah masuk. Kak Ray udah masuk nih. Oke, Kak Eki dah. Oke, kita mulai aja lah ya Kak. Kata kita hanya 1 JP nih Kak. Kak Nugrah bisa mimpin doa Kak untuk yang terakhir kalinya Kak. Waduh, jangan terakhir kalinya Kak. Kak Nugrah ya. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat sore Oke. dan salam sehat selalu kakak semuanya. Oke, terima kasih Kak Nugrah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, semoga pada sore hari ini kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tatap maya kita pada sore hari ini membahas tentang refleksi bukti karya. Ini adalah tatap maya kita yang ke-19 kakak-kakak. Mungkin untuk tatap maya ini yang terakhir. Cuma mudah-mudahan kita tetap jaga silaturahmi dengan baik ya kakak-kakak. Oke, kita sebenarnya besok Kak, karena saya ada acara MTQ, jadi kita majukan hari ini Kak. Hari ini kita hanya 1 JP sekitar 45 menit ke depan Kak.
Oke, langsung aja kita bahas refleksi bukti karya. Jadi kita sebelum refleksi Kak, saya infokan alhamdulillah semuanya atau sekitar dari 11 sudah mengunggah bukti karyanya Kak dan sudah terbit di PMM masing-masing. Ya, terima kasih. Tinggal lagi berdua ini, tapi nggak lama lagi akan dibuat oleh Kak Charlie dan Kak Ray. Nah, dua lagi Kak yang belum mengunggah bukti karyanya di LMS Kak. Jadi sebelum itu Kak, ada kendala Kak kira-kira Kak membuat bukti karyanya Kak? Saya rasa nggak ada ya Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, apa dan mengapa? Ini pertanyaannya Kak. Ini apa? Ini suatu refleksi terhadap semua model PKG PJOK ke dalam bukti karya yang disusun menjadi bentuk RPP atau modul ajar atau video pembelajaran. Nah, apa ini Kak? Kira-kira Kak. Kita lanjut. Nih, mengapa? Karena perlunya pengembangan kompetensi guru PJOK dalam paradigma baru. Pengajaran PJOK yang membenamkan gerak pada jasmani peserta didik. Terdidik secara jasmani, embodied atau displacement nih Kak. Jadi Kak, ini apa? Karena apa kita membuat bukti karya dan mengapa? Nah, karena perlunya mengembangkan kompetensi guru. Kita sebagai guru PJOK Kak, menyamakan persepsi sama-sama Kak. Mengajar PJOK yang membenamkan gerak kepada peserta didik kita sama-sama Kak. Jadi setelah kita mempelajari PKG PJOK ini Kak, saya harap kita satu persepsi Kak atau satu kumpulan yang membenamkan gerak kepada jasmani peserta didik Kak. Nah, belajar gerak melalui sepak bola, belajar gerak melalui bola basket. Jadi benamkan gerak kepada peserta didik kita Kak. Nah, itu kita samakan persepsi kita setelah kita pembelajaran atau mengikuti program PKG PJOK ini Kak. Jadi tidak ada lagi pembelajaran yang berpusat kepada guru Kak. Semua ada student center sekarang Kak. Student learning semua belajar gerak gitu Kak. Yang berpusat kepada peserta didik. Oke, karena kebijakan perlu kejelasan kontribusi mata pelajaran PJOK terhadap pendidikan dan pendidikan peserta didik dalam keadaan terdidik secara jasmaninya. Perlunya olahraga pendidikan. Nah, jadi kita di sekolah ini Kak, olahraganya itu olahraga pendidikan Kak. Nah, tidak olahraga prestasi. Kalau olahraga prestasi itu bisa di suatu klub atau di tempat-tempat yang resmi mengadakan suatu program latihan Kak. Jadi kalau kita di sekolah cukup olahraga pendidikan Kak, karena tempatnya untuk belajar. Nih, catatan bukti karya kita Kak. Nih, ini catatannya, kurangnya mengiaskan berpusat pada peserta didik, kurangnya kegiatan aktivitas jasmani, memunculkan waktu tunggu, giliran, kesempatan, dan peserta didik terdiam. Nah, ini adalah yang harus kita tinggalkan Kak setelah kita mempelajari PKG PJOK ini Kak. Nah, semua itu harus berpusat kepada peserta didik Kak. Kurangkan kegiatan jasmani yang memunculkan waktu tunggu Kak. Tidak ada lagi nomor-nomor antrian, jadi kita sebagai guru PJOK semua anak itu bergerak Kak. Tidak ada lagi yang duduk atau cari tempat dingin untuk tidak bergerak. Jadi semuanya harus berkesempatan Kak. Dan peserta didik tidak terdiam gitu Kak. Semuanya harus bergerak. Itulah giat-giat kita sebagai guru. Bagaimana caranya pembelajaran itu kreatif dan inovatif Kak. Dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita masing-masing Kak.
Oke. Kurang penjelasan tentang konsep gerak, kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan keterhubungan, atau bahasa tentang kebugaran dan olahraga pendidikan. Nah, ini catatannya, Kak. Ini. Kurangnya pendalaman gerak melalui pengembangan konten, variasi, ekstensi, treatment, dan aplikasinya, Kak. Jadi kita variasikan ekstensi, Kak, dari yang mudah ke yang sulit gitu, Kak. Ini. Kurangnya mengaitkan dengan konsep belajar melalui gerak. Ini catatan bukti karya. Kurangnya mencerminkan pengaturan organisasi guru tentang siswa ke dalam gerak. Nah, gerak ke dalam siswa, siswa gerak dengan tempat dan alat, ruang waktu, prosedur, pengajaran, dan aturan peraturan. Jadi bukti karya ini kita masih di modul ya, Kak. Nih, penilaian mengacu pada keterampilan, belum mengarah pada proses belajar. Oke, Kak Charlie. Kurangnya penerapan strategi, metode, gaya, model pendekatan. Oke, bagaimana seharusnya PBM PJOK, Kak? Nah, bagi yang ingin open mic silakan, atau yang enggan bicara bisa di kolom chat, Kak. Bagaimana seharusnya PBM PJOK di sekolah kita, Kak? Nih, Kak Nugrah masih di situ, Kak? Saya sedih nih, Kak. Bentar lagi kita nih terakhir nih. Atau Kak Yusmi udah siap sholat, Kak? Udah Kak, udah. Nah, ini Kak, bagaimana seharusnya PBM PJOK, Kak, di sekolah Kakak, Kak? Kira-kira, Kak? Ntar ya Kak. Oke. Bagi kakak-kakak yang lain boleh di kolom chat, Kak. Atau Kak Saula, ada Kak Saula situ, Kak? Saya tunggu di kolom chat ya, Kak. Oke. Oke, ini ada nih Kak Ade.
PBM PJOK harus melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Oke. Sedangkan KAD harus menyenangkan sehingga menstimulasi peserta didik untuk bergerak dan menganalisa gerakan antar peserta didik. Dan tidak lupa support aset untuk memfasilitasi PBM yang kita lakukan, ya Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kak Mi? Oke Kak Mimi bicara aja Kak. Karena kakak tadi udah mau bicara kan? Bagaimana Kak Mi? Pembelajaran pejok yang seharusnya Kak? Oh ini chat ada. PBM pejok harus melibatkan peserta didik dan harus menyusun kegiatan tersebut bersama peserta didik. Ya Kak, libatkan peserta didik Kak. Alhamdulillah. Ini Kak, 1 berpusat pada peserta didik Kak, student center learning. Jadi pembelajaran kita tuh sekarang harus berpusat kepada peserta didik Kak. Tidak lagi berpusat kepada Kak Mimi. Jadi kita hanya memfasilitasi Kak. Nanti berpusat pada Kak Mimi terus pembelajaran kan? Enggak lagi kan Kak? Untuk sekarang Kak? Kan Kak Mimi? Apa itu, Kak? Kan pembelajaran kakak sekarang setelah kakak pembelajaran PJOK kan? Pembelajarannya kira-kira kepada peserta didik kan Kak? Iya. Jadi semua kita Berpusat kepada saya nanti hancur PKG PJOK. Jadi kita samakan persepsi kita Kak. Kita harus berpusat kepada peserta didik. Kita libatkan dalam kita menyusun suatu program atau menyusun tujuan pembelajaran. Siap. Manfaatkan apa yang ada di sekolah Kak, asetnya Kak. Nggak perlu kakak kalau nggak ada lapangan basket, nggak perlu kakak pasangkan ada basket di sana.
gitu Kak. Oke, Kak Mus sudah masuk nih Kak. Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmani siswa, namun harus menyenangkan dalam proses pembelajarannya, ya yang berkesan, menyenangkan bagi murid Kak, belajar gerak. Itulah tujuan sekarang Kak, yang berpusat kepada peserta didik. 2, berdiferensiasi. Saya rasa kakak-kakak udah tahu nih Kak, berdiferensiasi Kak sesuai dengan kemampuan siswa kita Kak, minat bakatnya sesuai dengan pengalaman belajarnya Kak. Pick for you all. Oke, ini kita lanjut aja nih Kak. Bertemakan belajar untuk gerak ketika bergerak untuk belajar. Ini Kak, jadi bertemakan bergerak belajar untuk bergerak Kak. Ketika bergerak untuk belajar. Jadi usahakan Kak bergerak sambil dia belajar Kak. Kakak harus bisa membuatnya itu dia bergerak sambil belajar. Apa metode-metode yang kita lakukan Kak? Contoh seperti bergerak dia sambil menyusun angka gitu, sambil dia membagi atau jadi dia bergerak untuk belajar Kak. Jadi nggak asal bergerak gitu Kak. Nih backward design. Nah ini tentu Kak, backward design itu kita tentukan dulu apanya Kak, tujuannya. Setelah tujuan, apa asesmennya, terakhir baru strategi pembelajarannya Kak. Nah, jadi kita backward design. Kak. Holistik menyeluruh. Ini kita seperti asesmen otentik, kita menilainya secara menyeluruh Kak, sesuai dengan nyata gitu Kak di lapangan. Oke, kita lanjut. Nih, berprogres. Ini ekstensi, ada peningkatan Kak dari yang mudah ke yang sulit gitu Kak. Apa yang dibahas dalam PBM PJOK Kak? Kira-kira Kak? Kira-kira Kak Saula masih di situ Kak? Tahu apa nih? Kak Charlie udah masuk, bagus. Kak Eki udah. Kita nggak lama hari ini Kak, bentar lagi. Oh Kak Anugrah, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaannya apa yang dibahas dalam PBM ini Kak, dalam PJOK? Yang pertama PBM pasti PJOK. tentang ya, yang jelas tentang yang kita bahas tentang olahraga Pak. Nah iya betul. Nah sudah jelas Kak, PJOK yang jelas tentang olahraga. Jadi kemampuan individu anak seperti sepak bola, basket, voli, bulu tangkis dan lain sebagainya. Dan mereka memerlukan kerjasama tim. Kemudian tentang kesehatan Kak, sesuai dengan namanya, pendidikan jasmani, kesehatan. Jadi PJOK-nya kita bahas ya itu tadi Kak, sesuai dengan judul, pendidikan jasmani kita bahas, olahraga kita bahas, kesehatan juga kita bahas tentang situ Kak. Jadi selain itu Kak, sikap dan nilai perilaku kita bahas juga Kak dalam PBM PJOK ini Kak. Dan itu dulu Kak, ada yang lain tentang penambahan yang lain oleh kakak yang lain Kak. Oke, jadi PJOK ini sebenarnya mata pelajaran yang tidak boleh diabaikan sebenarnya kan Kak Anugrah, karena kompleks dari situ kan. Semuanya ada situ, kerjasamanya, fair play-nya, ya kan.
Itu ada untuk gerak tubuhnya, semua lengkap gitu Kak, kalau PJOK nih Kak. Oke, terima kasih Kak Anugrah. Ada lagi kakak yang lain, kita intip. Ini tujuan ya, memfasilitasi peserta didik pandai bergerak dan pandai belajar. Selanjutnya, keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Nah, ini berdiferensiasi nih biasanya. Guru mengenali kapasitas, kapabilitas, dan pembendaharaan gerak peserta didik untuk diantaranya pada keadaan dan kebutuhan seharusnya. Ini sama dengan berdiferensiasi nih Kak. Istri, gerak manusia, gerak permainan olahraga. Jadi ini kita gerak manusia ya Kak. Metodologi pengajaran, problem based learning atau project based learning. Nah, ini bisa kita terapkan di PJOK Kak. Saya rasa kakak-kakak udah mengerti soal ini Kak. Evaluasi, menilai belajar, menilai hasil belajar, penilaian sebagai belajar. Ini penting kita evaluasi setelah kita lakukan pembelajaran Kak. Apa nuansa dan situasi yang perlu diciptakan Kak? Kita langsung aja. 1638. Saya ada rapat kelulusan nih Kak. 38. Partisipatif. Peserta didik aktif bergerak, aktif belajar. Jadi tidak ada lagi peserta yang seperti awal tadi Kak, tidak ada peserta yang banyak duduk Kak, atau banyak nunggu-nunggu antrian. Itu sebisa mungkin dikurangin atau ditiadakan Kak dalam pembelajaran kita selanjutnya Kak, karena kita ada sama persepsikan di PKG PJOK ini Kak. Ekspresif, peserta didik merasakan, menikmati dan menyukai gerak tubuhnya. Ini Kak, ini yang penting nih Kak, peserta didik merasakan, menikmati dan menyukai gerakan tubuhnya. Jadi kalau ada peserta kakak-kakak itu di sekolah, apabila dia ingin bergerak terus atau main bola aja kerjaan dia apa juga, ya pas keluar main pas apa gitu, ya kalau bisa biarkan aja Kak, biarkan aja mereka bergerak. Kalau kepala sekolah tahu, kepala sekolahnya akan memberi ruang Kak untuk mereka bergerak Kak. Diberi waktu atau bermain bola, karena kalau mereka sudah bergerak Kak, sudah mencintai gerak, kebutuhan bagi hidup dia Kak. Kalau sebagai kebutuhan bagi hidup dia akan awet Kak sepanjang hayatnya Kak, akan jauh dari sakit, sehat badannya. Nah, itu yang perlu Kak. Jadi kalau ada anak main bola di sekolah, kalau bisa biarkan aja Kak, kalau kita kasih ruang gitu buat mereka bergerak Kak. Kalau karena udah mereka bergerak, mereka mencintai gerak, sehingga gerak menjadi kebutuhan bagi mereka Kak untuk hidupnya. Kalau udah menjadi kebutuhan bagi hidupnya, mereka akan awet Kak sepanjang hayatnya Kak. Jauh dari penyakit gitu Kak. Impresif, peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Nih Kak, kita sebagai duta lah kita nih guru olahraga nih Kak. Gerak tuh membudaya bagi diri dia Kak, sehingga dia membutuhkan Kak. Apa ciri-ciri pengajaran PJOK efektif, efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas? Kita lanjut aja. Pengajaran PJOK efisien, efektif adalah nih, peserta didik aktif belajar dan aktif bergerak. Organisasi guru memotivasi peserta didik, dan tugas belajar gerak tidak menyebabkan peserta didik malas gerak. Nah, jadi gini Kak, kalau kita ngasih jangan terlalu susah atau monoton Kak. Jadi buat peserta didik itu tidak malas untuk bergerak Kak, atau berdiam diri, menunggu giliran atau berteduh. Kalau bisa ini dihindarkan Kak.
dan dihilangkan kalau bisa. Terbentuk peristiwa belajar di situasi gerak yang mengarah pada konteks dan tujuan sampai pada capaian belajar yang diinginkan, Kak. Nah, jadi kita tidak usah lagi berlama-lama, Kak. Kalau kita mengajarin lari jarak pendek, tujuannya mencapai garis start, ya ajari aja itu, Kak. Jangan terpaku di lama-lama di start. Itu nggak efektif tuh, Kak. Selama ini kan kita banyak mengajari start gitu, Kak. Karena tujuan kita kan untuk mencapai garis finish. Jadi itu aja fokusnya, udah selesai itu, Kak. Nah, itulah intinya terbentuknya peristiwa belajar di situasi gerak yang mengarah pada konteks yang tujuan sampai pada pencapaian yang diinginkan. Nah, langsung aja, Kak, ke tujuannya. Jangan lagi berlama-lama, jadi tidak efektif pembelajaran itu, Kak. Terbentuknya dampak atau inline learning dari aktivitas pembelajaran, tujuan pembelajaran sampai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Ini pasti nih, Kak. Nih, mengapa PJOK menyenangkan dan mengesankan? Nih Kakak bisa jawab nih, Kak. Kira-kira Kak Mimi atau Kak Ari? Iya, Kak. Pengajaran PJOK menyenangkan, mengesankan, Kak. Kenapa nih, Kak? Karena bagi anak-anak pembelajar PJOK tuh kenapa dia mengesankan? Karena bermain, Kak. Oh, Bermain. bermain Iya, berarti anak-anak itu. bermainnya itu masih dalam konteks apa kan, Kak? Bermain dalam konteks itu apa pembelajaran kayak seperti pembelajaran bola Belajar voli. gerak ya, Kak? Belajar gerak orang tuh kan Jadi dia bermain-main bola voli. tugas Kak Mimi itu nggak sembarangan aja dia gerak gitu, Kak. Dia belajar Iya, gerak terarah gitu, Kak. iya, terarah. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Nih, peserta didik menikmati, menyukai, merasakan keriangan impresif serta memikirkan penampilan geraknya. Menampilkan gerak tubuhnya ekspresif dan impresif. Gerak tubuhnya sejalan atau secara dengan tuntutan tugas geraknya. Kompetensi gerak tubuhnya mengembangkan kompetensi belajarnya ketika kompetensi belajarnya mengembangkan kompetensi gerak tubuhnya. Semua berkaitan nih, Kak. Tuntutan tugas belajar gerak berada pada zona daerah terdekat, kapasitas, kapabilitas, dan pembendaharaan gerak tubuhnya. Gerak tubuhnya dalam relasi dengan kompetensi belajar menginspirasinya. Akhir jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Nih. Pembelajaran PJOK bermakna adalah terjadi learning to move. Nah, ini, Kak. Ini bahasa Inggris pula dia. Nih, terjadi belajar di situasi gerak, belajar tentang gerak, belajar melalui gerak. Ini semua gerak-gerak ya, Kak. Relasi gerak dengan belajar dikembangkan pada peraihan konteks sehat tubuh, bugar jasmani, menguasai gerak tubuhnya, terampil olahraganya, dan baik karakter moralnya. Itu yang penting ya, Kak. Belajar di situasi gerak relevan dengan tuntutan gerak tubuh dalam kehidupan sehari-harinya. Pengajaran PJOK meraih tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, ini, Kak. Jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Saya dapatkan aja nih, Kak. Meraih keadaan terdidik secara jasmani, cerdas bergerak, cerdas jasmania, dan mencerdaskan. Jasmani dalam potensi geraknya memudahkannya, meringankannya, memandirikannya, mensejahterakannya, dan mengatur pada kualitas hidup terbaik. Oke, panjang nih, Kak. Membentuk keinginan berbudaya gerak, bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Ini poin yang tadi, Kak.
Jadi sepanjang hayatnya aktif sehingga dia terhindar dari penyakit, jadi dia jadi bugar tubuhnya. Ini menumbuhkan keinginan untuk berpola hidup sehat sepanjang hayatnya dengan menjadi gerak tubuh sebagai gaya hidup kesehariannya. Di sini poin yang terpenting PKG PJOK nih Kak. Kita harus menumbuhkan keinginan untuk berpola hidup sehat anak-anak ini Kak. Di sepanjang hayatnya dengan menjadi gerak tubuhnya sebagai gaya hidup sehari-hari Kak. Jadi kebutuhan dia sehari-hari bergerak itu Kak. Oke, udah terima kasih nih Kak. Pada hari ini Kak, kita nih udah 19 nih Kak. Mungkin ini terakhir kita Zoom. Saya harap tugas-tugas di LMS nih Kak dikerjakan ya Kak sampai nanti kuesioner Kak. Kakak menilai saya nanti di LMS tuh Kak, jangan lupa Kak. Apa terakhir tuh Kak? Tanggal apa? Tanggal 16 harus sudah selesai tuh Kak. Kok bisa 15-14 Kak? Oh, tanggal 16 Kak ya? Oke Kak. Jadi nanti kan diusahakan semuanya selesai. Jadi program kita ini selesai Kak. Nanti Kakak apalagi kan liburan lagi Kak. Ini dari 19 nih Kak. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung nih Kak. Kalau kita berangkat nih dari Jakarta ke Jakarta, dari Pekanbaru ke Jakarta, udah sampai kita nih Kak. Jadi keinginan saya Kak, benamkan gerak di siswa Kak. Itu samakan persepsi kita Kak. Itu aja cukup. Oke. 16:48 ya. Saya mau zoom lagi nih Kak. Mungkin itu Kak, selama ini Kak, berapa bulan kita ini Kak? Dari bulan berapa kita Kak? 9 ya. Mungkin banyak nih Kak kesalahan saya terhadap Kakak. Mungkin mohon maaf nih Kak apabila secara lisan maupun secara tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesarnya nih Kak atas Kakak-Kakak nih. Saya sebenarnya sedih nih Kak. Maaf. Sama-sama. Maaf, Bang. Sama-sama. Apa kita nih Kak? Udah berapa bulan kita nih Kak? Hampir 3 ya. Dari kita pertama tatap maya sampai kita bertemu, walaupun kita beda-beda kabupaten, tapi setelah kita bertemu semuanya bersatu karena PJOK-nya Kak. Ya sama-sama Kak. Saya harap kita masih berkomunikasi Kak. Ya Kak Nugra. Ya ini kalau bisa jangan diam. Bisa. Ya betul Kak. Komunikasi tetap lancar. WA grup masih ada. Jadi ini bukan bukan perpisahan yang selamanya. Jadi kita tetap bisa komunikasi di WA grup. Semua bisa tentang PJOK ini insya Allah lah bisa kita sharing-sharing Kak. Karena kita sama-sama belajar semuanya Kak. Saya hanya selangkah aja sedikit lebih belajar dulu tentang PJOK ini. Sebenarnya kita sama-sama semua ini Kak, sama-sama belajar untuk peserta didik. Kak Nugrah, terima kasih Kak Nugrah. Ini dari pertama kita jumpa, luring, sampai sekarang nih Kak Nugrah, Kak Ari, Kak Mimi, ini Kak Ade nih, Kak Maratua. Siap. Ya Kak, sama-sama. Kami juga terima kasih sama Kakak sudah menyalurkan ilmu-ilmunya sama kami. Ya Kak, kami juga Kak. Ya Kak Ari. Sedih rasanya Kak, cuma gimana lagi Kak? Siap pertemuan pasti ada perpisahan, cuma kita tetap berkomunikasi dengan baik Kak. Siap. Apalagi Kak Mimi. Iya. Ini Kak Anugrah udah capek nih. Kita bentar Kak foto bersama di halaman depan Kak. Coba buka dulu Kak kameranya Kak. Di laut juga Kak. Nah, ini Kak Ade nih. Cair nampaknya nih sore nih.
Saja. Oke. Buat keluarga berenang Kak. Ya. 1, 2, 3. Bentar Kak. Bawa keluarga atau bawa anak-anak Kak? Buat keluarga Kak. Oh, kirain tadi apa tadi? Wah, nggak di sini nggak bisa uang kaporit Kak, nggak main. Oh. Bentar Kak. Oh, ini Kak. Oke, terus bentar Kak. Bang Indra. Bentar Kak. Oke Kak, di penghujung waktu Kak, saya ucapkan terima kasih ya Kak. Kita kiri ya Kak. Nanti bisa kita komunikasi di WA lagi ya Kak, masalah tugas. Oke Kente. Kita atas ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kita semua ya Kak. Yuk. Nah, ya Kak Gunagra. Yuk. Thank you.